Temenin aku bersih-bersih kontrakan setelah mudik lebaran yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Terima kasih untuk bunda dan teman-teman yang udah klik videoku hari ini ya. Hari ini aku mau share kegiatan nih teman-teman. Ini adalah kegiatan setelah mudik lebaran. Nah, aku bersama Pak suami lagi bersih-bersih halaman depan kontrakan nih teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, setelah mudik lebaran, rumput-rumput yang ada di depan kontrakan ini pada tumbuh dengan subur mereka teman-teman. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama lagi, kita langsung gercep aja buat bersih-bersih halaman kontrakan di hari ini. So teman-teman ikutin video kita sampai selesai ya. Untuk kegiatan bersih-bersih ini kita lakukan keesokan harinya setelah kita sampai di sini ya teman-teman. Jadi kita sampai di sini itu hari Ahad kemarin di sore harinya, dan lanjut aja di keesokan harinya di hari Senin kita bersih-bersih halaman kontrakan. Kalau ada yang nanya kenapa langsung bersih-bersih rumput kayak gitu ya, bersih-bersih halaman, cabutin rumput dan segala macamnya, apa nggak capek abis mudik lebaran? Jawabannya pasti capek ya teman-teman. Cuman kita alhamdulillah udah istirahat, malamnya itu udah istirahat ya, langsung seharian bener-bener kita tuh tidur langsung teman-teman nyampe kontrakan ya. Kita kan sampai itu sore dan malamnya itu langsung tidur teman-teman. Untuk makannya kita bahkan cuman bikin dadar telur aja karena emang nggak bisa lagi buat masak, karena memang secapek itu banget teman-teman aku ya, Pak suami dan anak-anak juga. Terus di paginya itu alhamdulillah tenaga udah terisi full. Nah lanjut deh kita bersih-bersih halaman kontrakan, yaitu kita cabutin rumput. Dan juga ini Pak suami bagian halaman depan. Sebenarnya untuk halaman samping udah aku cabutin juga teman-teman, tapi nggak aku videoin. Awalnya itu masih ragu-ragu teman-teman, aku ya mau videoin atau enggak gitu. Tapi di pertengahan di pertengahan Pak suami lagi kerja bersih-bersih halaman, cabutin rumput, aku jadi mikir mending di videoin aja deh, mumpung Pak suami lagi bersih-bersih, lumayan nih ada stok ya buat kita upload gitu. Alhamdulillah teman-teman jadinya bisa juga nih upload video di hari ini. Dan ini tuh sebenarnya udah panjang banget kerjaan Pak suami teman-teman, udah lama banget. Bahkan itu udah ada tumpukan rumput ya di pojok sebelah kiri itu, teman-teman bisa lihat sendiri itu ya. Itu udah ada tumpukan rumput yang udah dicabutin sama Pak suami. Jadi memang videonya itu kayak di pertengahan jalan gitu loh teman-teman. Dan ya seperti ini teman-teman, memang sebanyak itu gitu rumput yang ada di sini dari tadi yang udah dibersihin sama Pak suami. Jadi memang karena hal itulah, karena memang udah nggak nyaman banget lihat rumput yang ada di depan ini, jadi kita langsung aja gercep buat bersih-bersih dan cabutin rumput yang ada di halaman. Di sini Pak suami udah sediain cangkul, terus juga di situ tadi beliau minta tolong ambilin pisau ya teman-teman, pisau yang ukuran besar gitu, karena di bagian yang lagi beliau bersihin ini tuh ada kayak kayak pohonnya itu pohon kecil teman-teman, tapi dia nggak jenis rumput gitu. Jadi itu memang harus dipakein pisau gitu buat cabutinnya gitu. Nanti kalau udah yang bagian dahannya udah dicabut, terus nanti lanjut di akarnya itu tinggal ditarik kayak gitu. Nah seperti ini teman-teman, itu bagian ini tuh bener-bener butuh tenaga juga nih Pak suami teman-teman buat bersihinnya. Karena di bagian depan ini tuh ada tumbuhan duri juga di sana. Tapi pas Pak suami kerja di sana, ternyata bahkan rumput yang durinya itu nggak beliau cabut. Terus aku tanya kenapa yang durinya nggak dicabut. Katanya bagus gitu, durinya ada di depan katanya. Tanaman itu emang bagus sih teman-teman, kayak hiasan gitu katanya. Jadi ya udahlah biar aja di sini kata beliau. Jadinya durinya nggak jadi dicabut teman-teman. Tapi tenang aja teman-teman, kalau untuk anak-anak biasanya itu nggak sering main di depan ini ya. Anak-anak kan seringnya main di halaman samping rumah. Jadi insya Allah itu bakalan aman kok teman-teman. Dan posisi duri itu nggak di bagian pinggir jalan banget, jadi nggak ganggu juga gitu kalau ada orang lewat gitu, nggak ganggu teman-teman. Nah di sini lanjut ya, Pak suami itu pakein cangkul. Nah beliau cabutin rumput bagian depan. Ini tuh bagian depan ini tuh rumputnya lumayan tebal teman-teman, jadi nggak bisa ditarik gitu aja.
Dan ini belum menggunakan cangkul. Cangkul ini kami pinjam dari tetangga yang di dekat sekolah teman-teman. Jadi kita punya tetangga di sini yang udah berasa kayak keluarga sendiri gitu teman-teman. Jadi kalau apa-apa kita minta tolong sama beliau gitu. Nah itu kita pakein cangkulnya. Di sini lagi bersih-bersih. Dedek Zabib seperti biasa dia pengen ikutan juga. Tadi nggak tahu deh itu ngapain ya sama buyanya. Terus di sini lanjut lagi deh Pak suami, setelah Zabibnya udah nggak ngerecokin lagi nih, lanjut ya Pak suami kerja lagi. Nah teman-teman, untuk rumput ini bener-bener harus kita cabut ya teman-teman kalau bisa. Kalau bisa rumput atau halaman depan rumah itu sekali sebulan itu kita bersihkan gitu teman-teman, kita cabutin rumputnya gitu ya. Atau kalau mungkin ada teman-teman yang lagi musim hujan mungkin ya, ini kan tergantung cuaca biasanya teman-teman. Kalau cuaca biasanya musim hujan itu rumputnya bakalan cepet banget numbuh teman-teman. Ini kita baru ninggalinnya itu 2 minggu atau 2 minggu kurang ya. Nah itu rumputnya itu udah bener-bener tinggi-tinggi semua teman-teman, gak sampai 1 bulan. Tapi sebelum kita balik itu ya, sebelum kita mudik sebenarnya sih udah lumayan tumbuh juga rumputnya, tapi gak sepanjang ini, gak sesubur ini gitu. Oke deh teman-teman, di sini aku datang nih menjadi penolong. Nggak penolong sih teman-teman, buat gangguin Pak suami aja ya. Karena aku nggak bisa yang pakai cangkul gitu teman-teman, nggak kuat ya tangannya. Kalau cangkul itu kan rada berat gitu teman-teman. Jadi kalau untuk cangkul-cangkul biar kerjaan Pak suami aja. Nah tadi ada rumput itu aku letak atau aku buang arah ke jalan. Karena di sana itu ada jalan yang becek itu loh teman-teman. Jadi aku tumpuk di sana, tapi nggak banyak kok teman-teman, cuman buat nutupin jalan yang becek itu aja. Nah jadi tadi udah selesai ya. Terus di sini lanjut sekarang bagian depan sini. Untuk bagian yang di pinggir jalan itu udah selesai ya teman-teman. Jadi sekarang ke bagian area dalam nih, Pak suami nih cabutin rumput. Terus aku tanyakan, Buya mau dibantuin nggak? Katanya kalau nggak kasihan ya udah nggak usah dibantuin, kata beliau. Sambil bercanda sih teman-teman bilangnya. Ya aku pasti kasihan ya, masa suami kerja sendiri, istrinya cuma duduk bengong gitu ya, cuma nontonin doang. Jadinya aku di sini juga mau bantuin Pak suami teman-teman. Karena bagian sini itu rumputnya lumayan mudah dicabut. Kalau bagian depan itu aku nggak ikut tadi ya, bagian yang mencangkul-cangkul aku nggak ikut teman-teman. Nah kalau untuk bagian dalam sini aku bisa deh bantuin nih. Nah ini Pak suami aku tuh teman-teman lihat sendiri ya, itu tuh bener-bener cuman ditarik aja teman-teman. Jadi aku bilang, padahal rumput ini tuh mudah ya cabutinnya, tinggal ditarik aja. Iya ditarik aja, tapi kalau nggak dikerjain juga nggak bakalan bisa ketarik sendiri, kata beliau. Jadi aku sama Pak suami itu suka bercanda kayak gitu ya teman-teman. Aku tuh tipenya yang ngomongnya itu ya belak-belakan gitu, tapi kalau Pak suami itu tipenya yang cuek gitu teman-teman. Jadi ya kayak gitu, kita suka bercanda aja gitu. Nah di sini teman-teman lihat nih, aku lagi cabutin rumput tuh, Dedek Zabib malah ngelantung gitu ya di belakang. Dia tuh minta digendong teman-teman, tapi aku bilang Uma lagi kerja, kata aku kan ya. Nah akhirnya dia kayak gitu tuh. Nah teman-teman bisa lihat tuh. Ya udah deh teman-teman, gak apa-apa. Jadi aku lanjut aja kerja sambil digangguin sama Dedek Zabib. Nah ini bagian rumput depan ini tuh bener-bener enak banget teman-teman dicabutnya. Karena tanah di sini tuh tipenya nggak tanah merah teman-teman, tanah itu bener-bener gembur dan warnanya hitam. Jadi enak banget kalau untuk cabut rumput kayak gitu. Nah ini orangnya nih, dia ketawa nih sama nonton videonya. Nah itu Pak suami pindah ke arah sana teman-teman. Itu motornya itu motor yang punya kontrakan ya teman-teman. Jadi beliau tuh sekarang lagi nanemin tanaman cabai rawit lagi. Nah itu beliau ke ladang ya, ke ladang kan di sebelah kontrakan aku ini kan ada ladang atau kebun gitu ya, kebun cabai rawit beliau ya teman-teman. Nah di sini aku lanjut lagi nih bantuin Pak suami. Nah ini bagian yang kalau rumputnya agak tinggi seperti ini tuh keras dicabutnya teman-teman, tapi bisa kok teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting kita coba. Nah kalau udah kerja, kalau udah mulai kayak gitu itu bakalan mengalir aja gitu teman-teman, bakalan kayak mudah aja gitu semuanya dicabutin. Oh iya teman-teman, mumpung masih di bulan Syawal nih teman-teman, aku mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Gimana nih lebarannya kemarin, pada mudik semua kah atau nggak mudik?
Aku nontonin video teman-teman, ada yang mudik, ada yang nggak mudik ya. Dan dimanapun posisinya kita selama lebaran, yang penting sama siapa lebaran ya teman-teman. Maksudnya ya kalaupun di rantau, kalau memang bersama keluarga tercinta, bersama pak suami, bersama anak-anak, pasti seru juga kan ya teman-teman. Kita karena memang sekali setahun mudik ke Riau, makanya apapun akan kita usahain teman-teman, kayak mudik lebaran kayak gitu ya. Sebenarnya kalau untuk dari segi biaya itu kita lebih memilih naik kendaraan roda 2 karena bakalan jauh lebih hemat teman-teman. Alasannya kenapa milih roda 2 juga salah satunya karena anak-anak nggak bertahan naik di atas travel teman-teman. Tapi mungkin beda lagi nanti ya kalau suatu hari nanti kita punya mobil sendiri. Doain ya teman-teman. Mudah-mudahan suatu hari nanti bisa punya mobil sendiri. Jadi balik ke Riau-nya itu udah bisa pakai mobil. Karena jujur li pakai motor capek sebenarnya teman-teman, capeknya pakai banget. Teman-teman bayangin aja di atas motor panas gitu ya. Terus anak-anak itu kadang mereka juga rewel. Terus satu itu duduk, Abang Zaid itu bisa duduk di tengah, kalau yang duduk di kaki ya di paha aku itu Dedek Zabib, dan itu berat juga teman-teman. Kadang pegel juga kaki gitu ya. Makanya kita tuh keseringan berhenti setelah 2 jam perjalanan itu, kita berhenti dulu, ngurusin kaki dulu gitu ya, ngurusin pinggang dulu. Pokoknya perjuangannya Masya Allah teman-teman. Cuman ya kembali lagi, kita ingat lagi ya teman-teman, karena mudik ini cuma sekali dalam setahun, jadi kita usahain gitu teman-teman ya. Sekalian niatnya pengen bahagiain orang tua ya teman-teman, pengen bahagiain mertua di Riau, supaya beliau seneng gitu ya kami pulang gitu. Dan alhamdulillah kita juga ngumpul kemarin tuh sama keluarga besar beliau di sana. Ada kakak juga ya, kakak ipar aku, beliau juga mudik. Beliau itu tinggal di Pekanbaru teman-teman, jadi beliau juga mudik. Pokoknya alhamdulillah banget teman-teman, lebaran tahun ini Masya Allah semuanya bisa ngumpul. Kalau tahun kemarin itu kan kita mudiknya ke pesisir ya teman-teman, ke kampung aku. Nah jadi tahun depan insya Allah mudiknya bakalan ke pesisir nih teman-teman. Mudah-mudahan diberi umur panjang sama Allah, amin. Nah teman-teman, kita akan lagi nih ke cerita. Di sini tuh Pak suami udah di bagian sini ya tuh. Itu ada yang lagi kerja, itu yang punya kontrakan ya teman-teman. Dan alhamdulillah setelah hampir 3 jam selesai juga pekerjaan Pak suami ya teman-teman. Tadi ada rumput di bagian depan itu nggak dicabutin sengaja. Nah itu ya teman-teman, di belakang Pak suami itu kan masih ada rumput tuh. Kata Pak suami sengaja kalau dicabut semua takutnya nanti becek gitu, karena sekarang juga lagi musim hujan, makanya nggak dicabutin. Tadi cuman kita ratain aja gitu teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton video kita sampai selesai hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sehat selalu ya buat semuanya. Semoga video sederhana ini dapat memotivasi dan dapat menginspirasi teman-teman semuanya ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.